Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube saya Tino Adi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1, pembelajaran kelima untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak semua berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kelima ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi IPA KD 3.6 tentang penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari, materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang menentukan inti dari setiap paragraf dan menyimpulkan bacaan, dan materi SPDB KD 3.2 tentang menyanyikan lagu daerah dengan tangga nada pentatonik. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, anak-anak, mari kita bantu Siti untuk menemukan jawabannya. Panci manakah yang akan mendidih terlebih dahulu? Panci A atau B? Marilah kita bersama-sama mengamati gambar berikut ini. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ukuran kedua panci tersebut berbeda. Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Panci A berisi air lebih banyak daripada panci B. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Mengapa? Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air, karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya atau air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius? Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan? Pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan kenaikan suhu pada air hingga mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda pula. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Dalam hal ini, benda dapat mengalami dua hal, yaitu pemuaian dan penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas.
Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras yang lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang keenam, penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada lalasindra atau pelok. Marilah kita bersama-sama mengidentifikasi sebuah lagu, yaitu lagu Cing Cangkeling. Nah, asal daerahnya yaitu Jawa Barat. Tangga nada yang dimainkan atau digunakan: ini slendro. Arti lirik atau syair lagu: kleng dengdek buah kopi raranggayeng, bunyi tetabuhan buah kopi bertangkai-tangkai, ken anu dewek ulah pati dihereyen, biarkan itu milikku jangan sering diganggu, cing cangkeling manuk cingkleng cindeten, ingatlah manusia hati harus selalu tenang, plus kakolong bapak satar buleneng, agar mendapatkan dunia yang penuh rahmat, pat lapat ketinggalan masih tebine kene pisan, jangan sampai ketinggalan walau masih jauh, layarna badas jauh celak kusurung ombak-ombak, layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Nah, kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu ini yaitu lagu ini dinyanyikan dengan nada yang bersemangat dan gembira. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kelima, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.